Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Demikian kerinduan kami seumur hidup kami menyembah-Mu. Karena menyembah-Mu lah kekuatan orang percaya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Tawarikh pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Sakaria, Netaneel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaija, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Raja Yosafat mewarisi kerajaan dari ayahnya, Raja Asa, yang hidup menurut perintah Tuhan, menurut tradisi iman dari Raja Daud. Tuhan mengukuhkan kekuasaannya, mendapat persembahan, menjadi kaya raya dan terhormat. Upah dari hidup yang menurut jalan Tuhan dan menjauhkan diri dari berhala-berhala. Dikisahkan Yosafat memerintahkan pembesar-pembesarnya, orang-orang Lewi dan para imam, untuk berkeliling mengajar kitab Taurat kepada rakyatnya. Jadi tidak saja Yosafat beribadah hanya kepada Tuhan, taat dan setia, menjauhkan diri dari berhala-berhala, ia juga mendidik rakyatnya, mengajarkan kitab Taurat untuk ditaati oleh rakyatnya, kerajaan Yehuda. Itulah yang membuat
Yosafat disertai Tuhan luar biasa, dan dikisahkan juga makin hari makin kuat dan menjadi sangat kuat. Bahkan Tuhan menimbulkan kegentaran bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya untuk takut berperang melawan Yosafat. Kekuatan militer secara khusus dicatat dengan pembangunan benteng-benteng dan kota-kota perbekalan, dan daftar puluhan hingga ratusan ribu orang prajurit yang siap berperang, yang beranggotakan para pahlawan yang gagah perkasa dengan panglima dan persenjataan mereka. 3 hal kita belajar dari kesuksesan Yosafat. Pertama, dia mewarisi iman ayah dan bapak leluhurnya. Lepas dari kekurangan Raja Asa dicatat sebagai raja yang taat dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah. Dan tidak saja Raja Asa yang menjadi contoh iman daripada Raja Yosafat, tetapi bapak leluhurnya Raja Daud dicatat sebagai contoh iman, pewaris iman yang dihidupi oleh Raja Yosafat. Yang kedua, imannya itu diamalkan kepada rakyatnya. Dia memerintahkan para pembesar-pembesarnya dan orang Lewi dan para imam untuk mengajar rakyat tentang Taurat, supaya rakyat mengerti kebenaran dan hidup di dalamnya. Baru yang ketiga, dia membangun tentaranya dengan baik, membangun kekuatan militernya dengan baik, serta memperkuat kota-kota dengan benteng-benteng, dan membangun kota-kota perbekalan. Inilah kunci kesuksesan anak-anak Tuhan. Saat anak-anak Tuhan kuat dalam imannya, setia, serta mengerjakan tugas pelayanannya, memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan, maka Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Maka apa yang dibangunnya secara lahiriah, seperti Yosafat membangun pasukan prajuritnya yang kuat, dan juga membangun kota-kota berbenteng dan juga kota perbekalan, diberkati oleh Tuhan. Jadi lengkap, faktor dari atas dan faktor dari bawah. Mari kita juga membangun kehidupan kita sedemikian rupa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan hanya membangun hidup kita secara jasmaniah saja, apa yang kelihatan mata saja, tetapi justru yang utama adalah faktor yang dari atas, faktor yang dari Tuhan. Bersama dengan kita membangun kehidupan kita secara jasmaniah, kita utamakan yang utama adalah membangun hubungan dengan Tuhan dan menjalankan tugas perintah, misi yang dari Tuhan, memberitakan Injil. Maka berkat secara holistik akan kita dapatkan. Disegani oleh orang-orang di sekitar kita, nama Tuhan dimuliakan, dan secara rohani kita bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Bila kebenaran firman ini memberkati kita semua dan memotivasi kita untuk semakin giat di dalam Tuhan dan di dalam setiap usaha pekerjaan kita, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Pagi hari ini, Engkau membukakan kebenaran firman-Mu. Untuk sukses secara holistik, maka kami harus membangun hubungan dengan Tuhan dan juga apa yang kami karyakan secara jasmani di dunia ini. Kami tidak hanya giat bekerja, mengusahakan segala sesuatu, tetapi lebih daripada itu kami mengutamakan Tuhan. Iman kami harus kuat dan teguh di dalam Engkau, dalam ibadah dan pengikutan kami akan Tuhan, dan menjalankan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan, amanatkan untuk kami beritakan Injil bagi dunia. Maka berkat secara holistik dinyatakan, rohani dan jasmani.
Maka yang jiwa ini pun kami dapatkan. Sukses diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, dan bahagia. Biarlah itu terjadi atas kami semua yang berdoa pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Jangan lupa nanti sore ada komsel umum. Ikut saudara, bangun dirimu dalam kebenaran firman. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.